Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang penyelesaian audit. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Zulfa Asyara Kurniawan dengan NIM 72114190062. Kemudian Intan Permatasari dengan NIM 72114192226 dan Ayu Mutiara Damayanti dengan NIM 72114192230. Selanjutnya, pada materi yang pertama menjelaskan tentang melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Pada proses audit, auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh selama 3 tahap pertama audit untuk menentukan apakah mereka harus melaksanakan prosedur tambahan bagi tujuan penyajian dan pengungkapan. Auditor melakukan pendekatan untuk memperoleh bukti bagi tujuan audit yang berhubungan dengan penyajian dan pengungkapan yang konsisten dengan bagaimana mereka melakukan pendekatan demi memperoleh bukti untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan saldo. Auditor juga mengevaluasi apakah keseluruhan penyajian laporan keuangan dan catatan kaki yang berhubungan sudah sesuai dengan standar akuntansi. Tujuan audit penyajian ada 4, yaitu yang pertama mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi serta terkait dengan entitas. Kedua, semua pengungkapan yang dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan. Ketiga, informasi keuangan disajikan tempat pengungkapannya diekspresikan dengan jelas. Dan terakhir, informasi keuangan dan informasi lainnya diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Selanjutnya yaitu review kewajiban kontingen dan komitmen. Kewajiban kontingen atau contingent liability adalah potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak luar sebesar jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang telah terjadi. Kewajiban kontingen yang material harus diungkapkan dengan catatan kaki. Diperlukan 3 kondisi agar kewajiban kontingen ada. Yang pertama, remote, kecil kemungkinan terjadi. Kedua, reasonable atau kemungkinan terjadi lebih besar daripada remote. Dan probable atau mungkin terjadi. Tujuan auditor yang utama dalam memverifikasi kewajiban ini adalah yang pertama mengevaluasi perlakuan akuntansi kewajiban kontingen yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen telah mengklasifikasikan dengan benar kontingensi tersebut. Tujuan klasifikasi penyajian dan pengungkapan. Kedua, mengidentifikasi seberapa praktis setiap kontingensi yang belum diidentifikasikan oleh manajemen atau tujuan kelengkapan penyajian dan pengungkapan. Kemudian, prosedur audit menemukan kontingensi. Ada 8 prosedur, yaitu yang pertama menentukan ada tidaknya kontingensi atau tujuan keterjadian penyajian dan pengungkapan. Kedua, mengajukan pertanyaan kepada manajemen secara lisan maupun tertulis mengenai kemungkinan adanya kontingensi yang tidak dicatat. Ketiga, mereview laporan agen pendapatan internal tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk penyelesaian pajak penghasilan. Keempat, mereview notulen rapat direksi dan pemegang saham untuk menunjukkan adanya tuntutan hukum atau kontingensi lainnya. Kelima, menganalisis beban hukum selama periode audit dan mereview faktur setelah laporan dari penasihat hukum untuk indikasi kewajiban kontingensi, terutama tuntutan hukum dan penundaan penilaian pajak. Keenam, memperoleh surat dari setiap pengacara utama yang memberikan jasa hukum untuk kliennya dalam status penundaan tuntutan atau kewajiban kontingen lain. Ketujuh, mereview dokumentasi audit atas setiap informasi yang mungkin menunjukkan potensi kontingensi. Dan kedelapan, memeriksa letter of credit yang berlaku pada tanggal neraca dan memperoleh konfirmasi menyangkut saldo yang digunakan dan tidak digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu ada review terhadap peristiwa kemudian.
Jadi auditor itu harus mereview transaksi klan peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca untuk menentukan apakah setiap transaksi atau peristiwa tersebut mempengaruhi penyajian dan pengungkapan yang wajar atas laporan periode berjalan. Terdapat dua jenis peristiwa kemudian subsequent event yang memerlukan pertimbangan manajemen klan evaluasi auditor, yaitu satu, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan klan memerlukan penyesuaian atas jumlah laporan keuangan tahun berjalan klan. Dua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Selanjutnya yaitu ada review terhadap peristiwa kemudian. 1. Penurunan nilai pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Kedua, penerbitan sekuritas obligasi atau ekuitas. Ketiga, penurunan nilai pasar persediaan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah yang menghalangi penjualan lebih lanjut suatu produk. Keempat, kerugian persediaan yang tidak diasuransikan akibat kebakaran. Dan yang kelima, merger atau akuisisi. Selanjutnya ada pengujian audit, yaitu yang pertama mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca. Yang kedua, mereview laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca. Yang ketiga, memeriksa notulen yang diterbitkan pada tanggal neraca. Yang keempat, berkorespondensi dengan pengacara. Yang kelima, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Yang keenam, memperoleh letter of representation. Selanjutnya ada D. Akumulasi bukti akhir. Selain review terhadap peristiwa kemudian, auditor memiliki beberapa tanggung jawab akumulasi bukti akhir yang diterapkan pada semua siklus, yaitu 1. Melaksanakan prosedur analitis akhir. Kedua, mengevaluasi asumsi going concern. Yang ketiga, memperoleh surat representasi manajemen. Yang keempat, mempertimbangkan informasi tambahan dalam kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang kelima, membaca informasi lain dalam laporan tahunan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, jadi saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya Intan. Sebelumnya saya Ayu Mutiara Damayanti. Nah, di sini dia ada mengevaluasi hasil ya teman-teman. Setelah auditor itu kayak mengumpulkan bukti, review kontingensi, dan mengungkap semua peristiwa akhir dan kawan-kawannya yang sebelumnya itu, auditor harus mengintegrasikan dari semua data dan bukti yang ada itu menjadi satu kesimpulan. Nah, di sini dievaluasi hasil ini. Jadi ada 6 cakupan ya, nanti ada bukti yang mencukupi, bukti yang mendukung pendapat auditor, kemudian review dokumentasi, review kontingensi, dan ya pokoknya ada 6 itu. Yang selanjutnya ada menerbitkan laporan audit. Nah, di sini tuh auditor nggak boleh sembarangan. Jadi auditor harus menunggu untuk menerbitkan laporan yang tepat itu yang mana, kayak gitu. Nah, karena mengingat laporan keuangan itu kan penting sekali. Jadi intinya nggak bisa sembarangan untuk menerbitkan laporan audit. Yang selanjutnya yaitu berkomunikasi dengan komite audit dan pihak manajemen. Nah, setelah menerbitkan laporan, biasanya auditor akan berkomunikasi dengan komite audit dan pihak manajemen, termasuk komunikasi tentang kecurangan dan tindakan fraud, kemudian ada defisiensi pengendalian internal, kemudian ada komunikasi dengan komite audit, serta ada surat manajemen. Nah, untuk 3 yang pertama tadi, yang kecurangan, yang defisiensi, yang komite dengan audit, dia masuk ke standar auditing ya. Kemudian yang untuk surat manajemen dia biasanya dikasihkan ke manajemen operasi. Nah, sampailah kita di kesimpulan ya teman-teman. Jadi secara garis besar, penyelesaian audit itu ada 7 tahap. Yang pertama, melaksanakan pengujian, kemudian mereview peristiwa kontingen, kemudian mereview peristiwa kemudian, lalu yang keempat ada mengevaluasi bukti akhir, kemudian mengumpulkan bukti akhir ya yang keempat, kemudian yang kelima mengevaluasi hasil, yang keenam menerbitkan laporan, serta yang ketujuh berkomunikasi dengan
komite audit dan manajemen. Nah, sekian presentasi pemaparan materi dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan bila ada pertanyaan nanti bisa langsung di forum Zoom, diskusi Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.